Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Penangkapan teroris DE, pegawai BUMN PT KAI yang memiliki 16 senjata pabrikan dan modifikasi tentunya membuat publik heran dan bertanya-tanya dari mana DE mendapatkan belasan senjata tersebut. Polda Metro Jaya akhirnya berhasil membongkar peredaran dan jual beli senjata api atau senpi ilegal. Kami akan hadirkan data-datanya dalam infografis berikut ini pemirsa. Untuk yang pertama adalah polisi sejauh ini sudah menangkap 5 pemasok senjata api ilegal yang ditangkap di 3 kota. Ada R dan juga ANR yang ditangkap di Garut. Kemudian ANR ini berperan memesan senjata api kepada TRR dan menjualnya. R pernah membeli senjata dari ANR. Kemudian dari penangkapan tersebut, polisi juga berhasil menangkap TRR di Sumedang yang berperan sebagai perakit atau pembuat senjata api ilegal. DE, tersangka teroris yang ditangkap di Bekasi juga diketahui membeli senjata api dari jaringan Sumedang Garut ini. Dan dari kasus ini juga pemirsa, ada 2 orang yang berhasil ditangkap di Ngawi atas kasus yang sama. Mereka adalah LMP yang menjual senjata api ilegal ke W. Selain itu, kita ketahui juga dari penangkapan ini pemirsa bahwa TRR pelaku ini mampu memodifikasi airgun yang dijual di e-commerce itu tadi. Dan juga ada 1 pelaku pemirsa yang merupakan R ini. Dan yang paling menjadi perhatian dari pelaku R ini, ternyata pelaku ini merupakan residivis atas kasus serupa. Kita akan tengok infografis berikutnya, yaitu pelaku jual beli senjata api ilegal, dan polisi ini memang sudah membongkar pelaku yang memodifikasi airgun menjadi senjata api, dan sudah ada 38 senjata api ilegal yang disita. Kemudian ada 3 oknum polisi yang ditangkap terkait senjata api ilegal ini. Yang pertama adalah Reynaldi Prakoso yang merupakan anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian Bribka Syarif Muksin yang merupakan Renmim Samapta Polresta Kabupaten Cirebon, dan juga Ibtu Muhammad Yudi Saputra yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara. Ketiganya ini sudah menjalani proses pidana maupun hukum, tapi Polri di sini menegaskan bahwa anggotanya ini tidak terlibat jaringan teror. Artinya memang ketiga polisi ini diketahui atau diselidiki hanya memiliki hobi untuk memiliki senjata airgun ini tadi pemirsa. Kemudian kita akan lihat infografis berikutnya bahwa ada 3 klaster pembeli senjata api ilegal. Yang pertama adalah masyarakat sipil yang menggunakan kartu identitas. Yang digunakan adalah kartu identitas TNI Angkatan Darat dan juga kartu karyawan Kementerian Pertahanan palsu. Kemudian tersangka DE ini juga diketahui membeli senjata api ilegal dari jaringan yang sama ini, dan 3 polisi yang tadi pemirsa yang saya sebutkan nama dan juga jabatannya. Dan kita akan melihat infografis berikutnya, yaitu modus jual beli senjata api ilegal ini. Jadi senjata api ini sekali lagi dijual di platform online atau e-commerce. Inilah sebenarnya yang meresahkan dan juga mengerikan begitu ya. Dan ini dijual seolah-olah adalah sebagai airgun. Ada juga yang airsoft gun, tapi memang lebih banyak airgun. Karena memang airgun ini kalau dibandingkan dengan airsoft gun, memang lebih menyerupai senjata api karena tenaga dorongan pelurunya ini lebih kuat dibandingkan dengan airsoft gun. Dan kemudian juga modus berikutnya, bahwa pelaku ini mengatasnamakan Kementerian Pertahanan dan juga mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Jadi jaringan ini menggunakan kartu palsu, seolah-olah asli, bahkan juga melakukan pelatihan sejenis militer, padahal bukan militer. Dan dari hasil penangkapan-penangkapan sebelumnya, total ada 55 pucuk senjata api ilegal yang sudah disita. Dan yang terakhir pemirsa, Polda Metro Jaya atas kasus ini juga akan membentuk satuan tugas untuk mengatasi peredaran senjata api ilegal yang meresahkan ini. Kita akan lihat dan juga kita akan tunggu bagaimana penyelidikan dan juga penangkapan dari jaringan modus senjata api ilegal ini, karena ini sangat meresahkan terkait dengan aksi-aksi teror yang kemungkinan besar bisa terjadi nantinya.